Wih, halo Sobat Spansa, gimana kabarnya nih? Senang banget kita bisa ketemu lagi di sesi bedah materi yang serius deh bakal seru abis. Kalian pernah nggak sih ngalamin momen kayak gini? Udah capek-capek baca materi panjang bener? Pas ditanya, intinya apa? Kita malah, ngeblank gitu, bingung mau mulai dari mana? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Itu masalah umum. Dan hari ini kita bakal taklukan bareng-bareng. Soalnya nih, hari ini kita semua bakal ngejalanin sebuah misi rahasia. Dan misinya adalah jadi seorang arsitek kata-kata. Yap, bener banget. Kita bakal belajar cara membangun pondasi informasi biar kokoh, kuat, dan pastinya gampang banget buat dipahami. Keren kan? Oke, siap-siap ya para arsitek kata-kata. Siapin nih semua peralatan kalian karena misi utama kita kali ini punya 4 langkah jitu yang bakal bikin kalian jago menaklukkan teks sepanjang apapun. Yuk, kita bedah satu persatu. Langkah jitu yang pertama, baca menyeluruh. Eits, ini bukan asal baca cepat aja ya, tapi kalian tuh harus jadi kayak penjelajah ide. Cari harta karun utamanya, yaitu tema besar dari keseluruhan teks dan ide pokok di tiap paragrafnya. Kedua, pilih peta navigasi. Nah, ini penting banget Sobat Spansa. Soalnya beda jenis teks, ya beda juga peta yang harus kita pakai. Ketiga, susun hierarki simbol. Biar kerangkanya rapi dan terstruktur, kita pakai semacam kode rahasia. Gini nih, angka Romawi buat poin paling utama ya, anggap aja ini kepala keluarganya. Terus huruf kapital buat subpoinnya, anaknya lah. Nah, angka biasa buat detail-detail kecilnya, cucunya. Gampang kan? Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, uji kelogisan. Coba deh, lihat lagi kerangka yang udah kalian buat. Nyambung nggak alurnya? Masuk akal nggak dari awal sampai akhir? Kalau udah oke, misi kalian hampir berhasil. Nah, ini dia nih, peta-peta rahasia yang tadi aku sebut. Coba lihat ya, kalau teksnya itu cerita atau laporan kejadian, kita pakai peta kronologis. Udah jelas ya, berdasarkan urutan waktu. Terus, kalau teksnya ngejelasin kenapa sesuatu bisa terjadi dan apa dampaknya, kayak di teks eksplanasi gitu, petanya adalah sebab, akibat. Nah, yang terakhir, kalau teksnya ngegambarin suatu tempat atau benda secara rinci, udah pasti kita pakai peta penggambaran ruang atau objek. Kuncinya cuma satu, kenali dulu jenis teksnya, baru deh pilih peta yang paling pas. Oke, teorinya udah mantap nih. Sekarang waktunya apa? Ya, benar banget, waktunya praktek. Kita uji kehebatan kalian sebagai arsitek kata-kata. Udah pada siap belum nih buat latihan bareng Sobat Spansa? Yuklah kita gaskan. Oke, kita mulai dari teks pertama. Judulnya Tragedi Gula Merah. Jadi, ceritanya tuh tentang Gilang dan teman-temannya yang dapat tugas bikin teks prosedur kue klepon. Tapi, di tengah jalan ada insiden, gula merahnya tumpah. Dari ringkasan ceritanya aja udah kebayang kan gimana alurnya? Siap ya buat tantangan pertama. Pertanyaannya adalah, jika kamu diminta membuat kerangka untuk teks di atas, pola struktur kerangka apa yang paling tepat untuk digunakan? Oke, Sobat Spansa, coba dipikirin dulu ya, kira-kira apa nih jawabannya? Coba ingat-ingat lagi peta navigasi yang tadi. Ini teks jenis apa ya? Udah dapat jawabannya? Oke, udah siap? Jawaban yang tepat adalah struktur kronologis. Yes, selamat ya buat yang jawabannya benar. Kalian emang top. Nah, kenapa sih jawabannya kronologis? Simple banget alasannya Sobat Spansa. Coba kita lihat lagi alur ceritanya. Kan dimulai dari dapat tugas dari guru. Terus muncul masalah di tengah jalan, yaitu gula merahnya tumpah. Dan diakhiri dengan penyelesaian masalah dan tugas yang selesai. Tuh kan, semuanya diceritain berurutan sesuai waktu kejadian. Nah, karena ini jelas-jelas alur waktu, peta navigasi yang paling jitu ya udah pasti kronologis. Masuk akal banget kan? Mantap! Kita lanjut ya ke tantangan berikutnya. Perhatiin baik-baik teks kedua ini, judulnya Lingkungan Sekolah Tercinta. Nah, isinya itu mendeskripsikan atau ngegambarin lingkungan sekolah kita, UPT SMP Negeri 1 Pasuruan, mulai dari taman di gerbang utama sampai ke fasilitas laboratorium komputer. Siap-siap ya buat tantangan kedua. Gini pertanyaannya. Teks di atas merupakan jenis teks deskripsi. Maka, struktur kerangka yang harus kamu gunakan saat membedahnya adalah apa coba? Yuk, dipikirin lagi. Tadi kan udah dikasih clue tuh. Ini teks deskripsi. Kalau teksnya ngegambarin sesuatu, alias melukis dengan kata-kata, peta navigasi mana nih yang paling cocok? Aku kasih waktu sebentar ya buat mikir.
Udah yakin sama jawabannya? Oke, jawaban paling jitu adalah struktur penggambaran ruang atau objek. Mantap! Siapa nih yang bener lagi? Keren! Oke, sekarang kita bedah kenapa jawabannya itu. Gini, teks ini kan nggak lagi nyeritain urutan waktu ya kan? Bukan juga sebab akibat. Fokusnya itu jelas banget, yaitu buat melukis sekolah kita pakai kata-kata. Caranya gimana? Yaitu dengan ngebagi sekolah jadi bagian-bagian. Ada gerbang, ada taman, terus ada laboratorium. Nah, ini tuh ciri khas banget dari peta navigasi penggambaran ruang. Jelas banget kan? Oke, ini dia tantangan terakhir, tantangan pamungkas. Semangat ya Sobat Spansa! Teks ketiga judulnya Fakta Unik di Balik Renyahnya Bipang Jangkar. Nah, teks ini tuh ngejelasin gimana pentingnya pengaturan suhu pas bikin bipang jangkar. Dan apa akibatnya kalau suhunya salah. Oke, tantangan kali ini formatnya agak beda. Aku bakal bacain sebuah pernyataan dan tugas kalian nanti nebak ini benar atau salah. Dengerin baik-baik ya pernyataannya. Karena teks ini menjelaskan proses terjadinya suatu reaksi suhu dan dampaknya pada makanan, teks eksplanasi, maka struktur kerangka yang digunakan harus berbentuk sebab akibat. Nah, tantangannya adalah, menurut kamu, pernyataan yang barusan aku bacain itu benar atau salah Sobat Spensa? Coba pikirin lagi baik-baik, benar atau salah? Dan jawabannya adalah benar. Yaps, betul banget. Pernyataan tadi 100% benar. Loh kok bener? Gini nih alasannya, kita bedah bareng-bareng. Teks tentang bipang jangkar ini, fokus utamanya itu jelas banget ke hubungan sebab dan akibat. Apa sebabnya? Yaitu kegagalan ngatur suhu bisa terlalu rendah atau ketinggian. Terus apa akibatnya? Akibatnya, tekstur bipang jadi keras atau rasanya jadi pahit. Nah, karena polanya jelas banget sebab akibat berarti ini adalah teks eksplanasi. Jadi peta navigasinya ya wajib pakai sebab akibat. Sempurna! Wih, gokil! Keren banget Sobat Spansa! Dengan berhasilnya kalian menaklukkan 3 tantangan tadi, artinya misi rahasia kita hari ini resmi selesai. Selamat ya, kalian semua sekarang udah resmi jadi arsitek kata-kata yang super andal. Serius deh, aku bangga banget sama kalian semua Sobat Spansa. Kalian beneran hebat udah berhasil menaklukkan misi rahasia hari ini. Ingat terus ya, 4 langkah jitu yang udah kita pelajarin tadi. Pokoknya, setiap kali ketemu teks panjang, gunain jurus-jurus itu. Dijamin semuanya jadi jauh lebih gampang dipahami. Oke, sampai ketemu lagi di sesi bedah materi seru berikutnya ya. Spansa, go, fight, win!